Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hada, dalam tutorial online Universitas Terbuka mata kuliah pengantar statistik. Pada perkuliahan sesi keempat ini, kita akan belajar mengenai teori peluang atau probabilitas. Bab ini menurut saya adalah bab yang sangat menarik dan juga sangat berguna ya, terutama dalam penelitian-penelitian sosial kuantitatif ke depannya. Kenapa saya bilang menarik? Karena dengan mempelajari bab ini, ke depannya kita akan bisa melakukan peramalan-peramalan atau prediksi-prediksi, terutama dalam bidang penelitian sosial. Kayak gitu. Misalkan, kita seorang sosiologi, jurusan sosiologi ya, mempunyai data tingkat kemiskinan atau jumlah masyarakat miskin di Indonesia 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2011 sampai 2020. Kita punya datanya. Terus kemudian kita hitung menggunakan teori probabilitas. Menggunakan perhitungan probabilitas. Dari perhitungan itu, kita bisa memprediksi, 5 tahun lagi tingkat kemiskinannya akan menurun sejumlah berapa persen misalkan, atau bahkan naik sejumlah berapa persen. Kemudian pada tahun 2025 ke depan nanti jumlah kemiskinan atau angka kemiskinannya menjadi sekian orang, sekian persen kayak gitu. Itu contohnya peramalan-peramalan. Jadi menurut saya ini adalah sebuah tema yang menarik dan sangat kita butuhkan untuk memprediksi hasil-hasil, memprediksi data-data ke depannya, kayak gitu. Dalam bab ini, kita akan belajar yang pertama berkaitan dengan itu, kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang berbentuk lonceng. Itu adalah bagian pertama yang akan kita pelajari. Kemudian, kita juga akan belajar mengenai Z-score dalam video ini ya. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai tabel Z-score tentunya. Kayak gitu. Pada tahap awal-awal ini, mungkin kita hanya akan belajar hal-hal yang simpel dulu ya, seperti Z-score, terus kemudian kurva normal, dan sebagainya. Karena memang masih mata kuliah pengantar statistik. Kedepannya, ketika teman-teman sudah mengambil mata kuliah statistik inferensial parametrik, misalkan pada semester-semester kedepannya, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan misalkan regresi linear atau regresi biner dan sebagainya. Itu nanti peramalan-peramalannya lebih keren. Misalkan peluang terjadinya kemiskinan pada tahun 2025 sebesar berapa persen, terus kenaikannya setiap tahunnya berapa persen, lebih keren lah. Jadi menariklah tema ini. Oke, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama tentang kurva normal. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang nanti kita pelajari untuk menghitung Z-score seperti soal yang saya berikan dalam sesi diskusi. Oke, sekarang kita lihat, ini adalah gambar atau bentuk dari kurva normal. Oke, lihat ya, kurva normal. Bentuknya seperti lonceng. Udah ya. Nah, kita akan memahaminya lebih enak langsung dengan contoh. Langsung contoh. Misalkan, hasil ujian mata kuliah statistik Universitas Terbuka pada tahun 2020 ini, ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 0. Tulis di sini. Ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 100. Tulis sini. Dan ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 50. Tulis di sini. Kalau distribusinya normal seperti ini, mahasiswa yang mendapatkan nilai 100, jumlahnya itu sedikit. Misalkan cuma 3 atau 2. Tapi yang mendapatkan nilai 0, jumlahnya juga sedikit. 2 atau 3 mahasiswa misalkan. Nah, sementara itu, jumlah mahasiswa terbesar itu mereka mendapatkan nilai 50
50 dan di antara nilai 50. Misalkan ada yang dapat nilai 40, ada yang dapat nilai berapa? 60. Nah, di sekitaran ini nilainya yang paling banyak. Misalkan yang dapat nilai 40 jumlahnya 10 orang. Yang dapat nilai 60 jumlahnya 10 orang. Yang dapat nilai 50 jumlahnya 15 orang. Kayak gitu. Semakin ke kanan, jumlahnya semakin sedikit. Gitu. Ini 10, yang dapat nilai 70 misalkan cuma 7, terus semakin ke kanan sedikit lagi. Begitu pula semakin ke kiri, jumlahnya juga semakin sedikit. Itulah ciri dari kurva normal. Nilai paling banyak berada di tengah-tengah. Semakin ke kanan semakin kecil, semakin ke kiri semakin kecil. Itu ciri yang pertama. Paham kan? Kalau dengan contoh kan lebih mudah dipahami kan? Terus kemudian, ini saya hapus dulu untuk contoh yang pertama tadi. Kemudian, di sini kita sudah mengenal apa itu min, median, modus, dan juga standar deviasi. Kita terapkan dalam data ini. Kemarin sudah pernah saya ajarkan bagaimana cara menghitung min, median, modus, dan juga standar deviasi. Saat ini saya jelaskan fungsinya untuk apa sih dalam data. Oke, langsung saja. Dalam data yang berdistribusi normal, nilai median apa? Nilai tengah, itu sama dengan nilai min. Jadi nilainya pasti sama. Contohnya ya ini tadi 50. Jadi kalau nilai mediannya 50, minnya juga 50. Ini 50. Sementara itu, nilai modus itu sama dengan, maksudnya itu nilainya cuma satu. Satu itu kayak apa ya? Kelompok nilainya cuma satu gitu ya, enaknya ngomong. Kayak ginilah contohnya. Kalau ini distribusinya tidak normal, itu bisa jadi orang yang mendapatkan nilai 50 jumlahnya 20. Orang yang mendapatkan nilai 70 jumlahnya juga 20. Padahal frekuensi tertinggi adalah 20. Jadi modusnya ada berapa? Modusnya 50 dan juga 70. Berarti kan modusnya lebih dari satu. Ada 50 dan 70. Itu bukan ciri-ciri distribusi normal. Kalau distribusi ini normal, modusnya itu cuma satu. Jadi misalkan 50 saja. Kayak gitu ya, paham ya? Jadi median sama min itu nilainya sama. Misalkan sama-sama 50. Terus modusnya itu cuma satu. Nilai yang frekuensinya paling banyak cuma satu. Itu ciri yang selanjutnya. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya standar deviasi atau disingkat SD. Contohnya dari data ini, SD-nya 50. Maaf, 10. 10 aja. Standar deviasi pengertiannya itu kalau berdasarkan contoh ini supaya mudah dipahami adalah interval yang memberi jarak antara data min atau median ini, tengah-tengah ini, dengan data sebelah kanannya atau kirinya. Enaknya gini, SD-nya kan 10, oke? Berarti data selanjutnya ke sebelah kanan itu ditambah 10. Jadi ketika minnya 50 ketemu tadi, berarti nilai kanannya itu berapa? Nilai kanannya 60. Nilai kirinya berapa? Nilai kirinya adalah 40. Kenapa? Ya itu tadi, ke kanan ditambah 10 dari nilai standar deviasi, ke kiri dikurangi 10. Ini misalkan datanya dibagi-bagi ya. Data distribusi normal ini dibagi-bagi. Poin-poin. Ada mahasiswa yang dapat nilai 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, dan sebagainya. Nah, jumlahnya itu semakin ke kanan, itu semakin ditambah 10, semakin tambah 10. Pokoknya ditambahin nilai standar deviasi. Kalau ke kiri dikurangi standar deviasi. Itulah fungsinya deviasi. Jarak angka yang menunjukkan jarak atau interval antara median atau min yang di tengah-tengah dengan data di sebelah kanannya. Paham ya? Nah, kayak gitu. Itulah fungsi dari standar deviasi. Oke, sekarang sudah paham tentang standar deviasi. Selanjutnya kita, supaya lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal. Ini adalah contoh soal.
Langsung ya, saya bacakan contoh soalnya. Universitas terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia. Contohnya kayak gitu. Rata-rata jumlah mahasiswa di setiap jurusannya sebesar 204 mahasiswa. Jadi di universitas terbuka itu jurusannya kan macam-macam. Ya. Nah, rata-rata setiap jurusan itu jumlah mahasiswanya itu 204 mahasiswa. Kayak gitu ya pemahamannya. Terus, berdasarkan data tersebut, diasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Nah, salah satu syarat penggunaan rumus Z-score, datanya harus berdistribusi normal. Kenapa? Data berdistribusi normal itu berkaitan dengan ini kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang menggambarkan data berdistribusi normal. Paham ya? Jadi kurva normal adalah kurva yang menggambarkan data berdistribusi normal. Makanya karena Z-score itu adalah rumus untuk menghitung distribusi normal, berarti syaratnya nanti di soal harus ada data berdistribusi normal. Paham ya? Terus lanjut. Dengan nilai standar deviasi sebesar 55. Nah, paham ya tadi standar deviasi itu apa? Bahkan cara ngitungnya juga sudah saya ajarkan di tutorial sebelumnya. Langsung saja kita tulis di sini. Di kurva normalnya. Oh ya, videonya saya berhentikan dulu sebentar, saya hapus data-datanya ya supaya nanti bisa langsung dimasukkan ke soal. Nah, ini kurvanya sudah bersih. Sekarang langsung hasil soalnya tadi kita masukkan ke dalam kurva. Tadi di soal diketahui bahwa rata-ratanya 204 mahasiswa. Langkah pertama, 204 itu kan rata-rata taruh di sebelah tengah. Tulis di sini 204. Jadi dalam kurva normal rata-rata selalu di tengah. Rata-rata atau min itu sama dengan apa tadi? Median, taruh di tengah. Oke, terus kemudian berdasarkan data tersebut diasumsikan berdistribusi normal, oke, dengan nilai standar deviasi 55. Tulis di sini aja ya, standar deviasi atau SD sama dengan 55. Nah ya, dari informasi yang ada di soal sudah kita curahkan semuanya ke kurva normal. Sekarang kita baca soal nomor 1. Bentar. Ini ada soal nomor 1. Berapa probabilitas jurusan di UT yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari sama dengan 225 orang? Kata-kata lebih dari sama dengan itu maksudnya 225 orangnya itu diikutkan. Jadi 225 itu mulai 225 sampai ke atas. Tapi kalau soalnya cuma memiliki jumlah mahasiswa, probabilitas jurusan UT yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 225, nggak pakai kata-kata lebih dari sama dengan, berarti dimulai dari 226, gitu ya. Tapi karena soalnya lebih dari sama dengan 225, ada kata-kata lebih dari sama dengan, berarti 225-nya diikutkan. Langsung kita tulis aja, 225. Kira-kira posisinya 225 itu sebelah mana ya? Kira-kira. Nah, karena 225 itu lebih besar daripada 204, makanya berada di sebelah kanannya. Kira-kira di sinilah. Kira-kira di sini. Kita tulis bawahnya 225. 225. Kalau misalkan nilainya lebih kecil dari 204, berarti sebelah kiri nanti nulisnya. Oke. Kita pahami sekali lagi soalnya. Berapa probabilitas jurusan UT yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari sama dengan 225? Berarti probabilitas atau kemungkinan muncul kelas yang memiliki mahasiswa 225 ke atas. Berarti sebelah kanan ini ya, ini ke atas. Kita kasih arsiran dulu daerah yang akan kita cari nilainya, probabilitasnya. Daerah yang saya arsir ini, yang saya kasih blok hitam ini adalah daerah yang akan kita cari probabilitas munculnya, kemungkinan munculnya. Rumusnya apa? Nah, rumusnya ini, sebelah kiri ini. Z sama dengan
X min X bar per SD. Langsung aja ya, udah paham ya. Kalau Z ya simbolnya Z itu, simbolnya rumus. X itu apa? X adalah nilai probabilitas yang kita cari. Nah, kalau di sini yang kita cari berapa? 225 ke atas. Berarti 225 tulis di sini. 225 min. X barnya berapa? X bar kan rata-rata. Ini udah diketahui ya, 204. Tulis 204. Terus per. Nah, per berapa SD-nya? SD-nya ini 55. 55. Oke, kita hitung dulu berapa ya hasilnya. Berapa ya? Bentar. 225 dikurangi 204 dibagi 55. Pakai kalkulator aja ya. 0,381. Oke, hasilnya 0,381. Nah, apakah ini sudah selesai? Ternyata belum. Kenapa belum? Karena kita masih harus meng-cross check atau ya? Iya, mencocokkan nilai ini dengan tabel Z. Sekarang kita simpan dulu nilai 0,381. Kita simpan dulu dan kita cocokkan dengan tabel. Kita lihat tabelnya di sebelah kanan. Nah, ini dia tabelnya. Tabel dari tabel Z ya namanya. Ya namanya tabel Z atau tabel distribusi normal kayaknya. Oke, sekarang kita simpan dulu nilai ini, nilai tadi yang kita hitung dari tabel Z 0,381. Bagaimana sih caranya mentransformasikan nilai Z menjadi nilai peluang atau probabilitas? Langkah pertama, kita lihat dulu nilai angka yang pertama. Angka dua angka di depan ya, kan 0,3. Kan ini nilainya 0,381. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama adalah 0,3 dulu, dua angka yang paling depan, 0,3. Kita cocokkan dengan baris yang sebelah kiri. Ini kan ada mulai 0,1, 0,0, 0,1. Nah, kita lihat yang nilainya 0,3. 0,3 mana? Nah, ini 0,3 sudah ketemu ya. Baris ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Baris keempat, 0,3. Nah, di belakangnya angka 3 ada angka 8. Jadi, kita tarik ke sebelah kanan, lihat kolom 0,08 ke kanan terus sampai ketemu 0, nah sudah ketemu 0,08. Paham nggak? Jadi gini enaknya, dua angka di depan kita lihat dulu berdasarkan pada baris sebelah kiri ini. Terus dua angka di belakang koma atau 8-nya itu kita lihat berdasarkan kolom yang ada di atas ini. Oke, berarti 0,3. Ya dulu 0,3 sebelah kiri. Nah, terus 0,38 kan. Berarti 8-nya berdasarkan kolom yang sebelah atas. Kita tarik ke kanan sampai atas. Nah, kita ketemukan nilai 0,1480. Sekarang gini. Tabel ini dapat di mana sih? Kalau mahasiswa universitas terbuka, tabel ini ada di modul keempat belakang sendiri di lampiran. Nanti bisa dicek. Kalau mahasiswa umum atau masyarakat umum bisa cari di Google banyak. Tulis saja tabel Z distribusi normal, nanti pasti keluar kayak gini. Oke. Jadi kita sudah ketemu ya nilainya 0,381 itu sama dengan berdasarkan distribusi normal 0,148. 0,148. Kita kembali ke soal tadi, kita simpan ya 0,148. Nah, berarti ini sama dengan, tulis di mana ya? Tulis bawahnya aja deh. Berdasarkan tabel Z diperoleh
nilai sebesar berapa tadi? Sebesar, oh saya lupa ya. Ntar, saya cocokkan lagi, lupa saya. Bentar. Oke, berdasarkan tabel Z tadi, nilai Z-score ini setelah ditransformasikan menjadi 0,148. Oke, jadi berdasarkan tabel Z diperoleh nilai sebesar 0,148. Nah, ini selanjutnya dikalikan persen. Jadi dikalikan 100% sama dengan 14,8%. Jadi peluang atau probabilitas munculnya kelas yang jumlah mahasiswanya 225 ke atas itu sebesar 14,8%. Kayak gitu ya. Udah paham? Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut soal nomor 2. Berapa probabilitas jurusan di UT yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari sama dengan 140 orang? 140 orang. Nah, sama kayak tadi. Oh ya, saya bersihkan dulu ini. Oke, saya hapus dulu ya. Yang ini perlu dihapus nggak? Oh, perlu. Dihapus dulu. Oke, cukup ya, supaya nggak buang-buang waktu. Langsung lanjut itu. Berapa probabilitas jurusan UT yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari sama dengan 140? Kurang dari sama dengan 140. 140 itu kan di bawahnya 204 ya, berarti tulis di sini. Bawah 204, terus kita tulis 140. 140. Oke. Langsung masukkan ke rumus kayak tadi. Sama dengan prinsipnya sama persis. Kalau nomor 1 udah paham, insya Allah ini juga paham. X-nya berapa? 140. Kurangi X bar-nya berapa? 204. Per standar deviasinya berapa? 55. 55. Sama dengan berapa? Sama dengan terus bawah aja. Sama dengan, sebentar ya, saya hitungkan pakai kalkulator dulu. Bentar. 140 dikurangi 204 sama dengan minus 64. Terus dibagi 55. Berarti min 1,16. Oke. Hasil ini terus diapakan? Seperti tadi, kita cross-check-kan dengan tabel Z. Ke sebelah kanan lagi. Tabel Z. Bentar. Angkanya dihafalkan dulu. 1,16. Oke. Ya, ini dihapus dulu yang tadi. Z-nya tadi ketemu minus 1,16. Nah, dalam penggunaan tabel Z ini, minus tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi tetap aja kita anggap minus ini carinya 1,16. Alasannya kenapa? Nanti saya jelaskan. 1,16. Jadi kita lihat 1,1 dulu. 1,1 ke bawah terus. Nah, ini kan 1,1. Oke, ke kanan cari 0,6. 0,06. Berhenti di angka ini. Berarti 0,3770. 0,377 itu aja ya. 0,377. Oke, udah ketemu. Kita kembali ke soal. Udah bisa kan ya cara baca tabel ini? Atau perlu contoh satu lagi? Oke, contoh satu lagi deh. Pokoknya harus paham cara baca tabelnya. Misalkan ketemu Z-nya itu 0,40. Berarti langkah pertama adalah
mencari 0,4. Ini 0,4. Terus di belakangnya 4 ada berapa? 0 lagi. Nah, ini kan 0. Berarti ketemu 0,1554. Satu lagi contoh. Misalkan ketemu 0,99. Pertama cari 0,9 dulu sebelah kiri, di baris sebelah kiri. Ini ketemu, kita tarik ke sebelah kanan, cari 0,009 ke kanan. Nah, ketemu, berarti ketemu hasilnya 0,3389. Paham ya? Oke, sekarang kita kembali ke soal tadi. Ini tadi ketemu sama dengan 0,377. Berarti sebentar, ini yang hasil tadi kita hapus dulu ya. Berarti berdasarkan tabel Z diperoleh nilai sebesar 0,377. Terus dijadikan apa? Jadikan persen. Berarti 37,7%. Oke. Nah, tadi kan yang dicari yang sebelah ini kan, yang kecil ini kan. Oke. Paham kan? Berarti cara bacanya jumlah kelas yang jumlah mahasiswanya 140 ke bawah itu peluangnya sebesar 37,7%. Jadi peluang kelas itu ya di universitas terbuka yang jumlahnya 140 ke bawah peluangnya adalah 37,7%. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Terus kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Kayaknya saya rapikan dulu deh ini supaya lebih enak. Soalnya nomor 3 agak sedikit. Oh iya, sebelum kita lanjut ke nomor 3, saya akan menjelaskan kenapa tadi saya menganggap bahwa minus itu di cara mencarinya sama dengan yang positif. Jadi penjelasannya kayak gini. Ini kan distribusi normal ya. Distribusi normal itu antara yang ke kanan dan ke kiri itu diasumsikan sama. Nah, ketika kita mencari yang sisi sebelah kiri misalkan, terus kemudian yang dengan yang sebelah kanan itu cuma melihat probabilitas peluangnya mana itu kan sama. Enaknya gini lah. Misalkan di sini itu ada angka 50 ya. Terus kemudian di sini ada angka 20. Terus di sini ada angka 80. Nah, ketika saya mencari peluang munculnya angka 80 ke atas sama peluang munculnya angka 20 ke bawah, itu kan sama. Kenapa sama? Karena posisinya itu intervalnya antara 50 ke 20 sama 50 ke 80 itu sama. Kayak gitu loh. Jadi walaupun kalau negatif kan pasti ke sebelah kiri, kalau positif kan sebelah kanan. Itu nyarinya itu bakalan sama-sama aja kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Agak sedikit beda dengan yang nomor 1-2 kemarin, tadi. Ini, berapa probabilitas jurusan di UT yang memiliki jumlah mahasiswa antara 200 sampai 300? Oke, langkah pertama seperti yang pertama. Kita tulis dulu rata-ratanya di tengah, 204. Terus kemudian standar deviasinya atau SD-nya masih sama, 55. Nah, terus kita lihat nilai 200 sampai 300. 200 kan sebelah kirinya 204 ya, mungkin di sinilah. Ini kita tulis 200 karena lebih kecil dari 204. Terus satunya lagi 300 agak sini. Nah, kita tulis 300. Nah, daerah yang akan kita cari itu adalah daerah yang ini. Yang ini. Nah, ini semua. Bentar, saya arsir dulu supaya dipahaminya mudah. Kok hilang malah. Bentar. Pokoknya ini ya.
Daerah yang diarsir ini adalah yang akan kita cari probabilitasnya. Oke, cukup mungkin ya. Udah, kayak gini. Ini kita cari probabilitasnya. Langkah yang pertama, kita akan mencari nilai antara, ini anggap aja 0 ya. Ini anggap aja ini nilainya 0. Nilai antara 0 sampai 300 itu kita cari dulu. Kita akan mencari nilai 0 sampai 300. Jadi full semuanya. Terus kemudian kita nyari angka, terus nanti yang kedua kita nyari angka 0 sampai 200. Hasilnya nanti yang 0 sampai 300 dikurangi 0 sampai 200, ketemu yang tengah-tengah. Paham ya? Jadi misalkan kita punya biskuit. Itu biskuit itu kita pengen cari yang tengah-tengah aja. Berarti kan kita bisa menghitung itu. Gimana ya enaknya? Yus ini aja deh, ini aja enak. Misalkan kita ingin mencari 200 sampai 300. Pertama kita lihat dulu 0 sampai 300 itu berapa, gitu ya. Terus kemudian kita kurangi hasilnya 0 sampai 200. Nanti kan ketemu 200 sampai 300. Paham ya? Kayak gitulah enaknya. Langkah pertama kita cari dulu peluang munculnya 0 sampai 300. Tulis di sini dulu, 300. Ini 300. Tetap yang tengah ini berapa? 204. 204. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya kita turunkan dulu. Sama rumusnya masih. Ini ya. Oke, sama dengan X-nya 300 dikurangi X bar-nya 204. Terus kemudian per SD-nya tadi berapa? 55 kan? Ya, SD-nya 55. Sama dengan, sebentar, saya hitungkan dulu. 300 dikurangi 204 sama dengan 96, terus dibagi 55 sama dengan 1,745 ya, dibulatkan jadi 75 deh, 1,75. Oke, kita sudah menemukan nilainya ini. Dimulai dari sini sampai ke sini ketemu. Ya, ketemu. Oke, sekarang kita cari yang kedua. Jadi yang mulai antara 0 sampai 200. Kita tulis dulu nilai tengahnya, tetap 204. Terus di sebelah sini kita tulis nilai 200. Nah, kita akan mencari daerah yang ini. Oke, caranya langsung rumusnya dikeluarkan lagi, dimasukkan langsung aja ya, rumusnya saya tulis di sini ya. Berarti Z sama dengan X-nya 200 min 204 per standar deviasinya 55 sama dengan bawahnya aja, sama dengan 200 dikurangi 204 sama dengan min 4 per 55. Berarti min 0,072 07 aja, min 0,07.
Oke. Oke, selanjutnya berarti hasil nilai Z skor yang ini 1,75 maupun yang minus 0,07 kita jadikan, kita cross-checkkan ke tabel seperti tadi. Oke, kita yang pertama dulu ya. 1,75. 1,75. Kita lihat dulu di tabel. 1,75. Ini tabelnya kok nggak mau ke kanan lagi? 1,75. 1,7. Maaf ya, tabelnya nggak mau ke kanan. Yaudah, tapi saya lihat kok. Kan dilihat 1,7. 1, ini 7, 1, ini 1,7 ya. Berarti ke kanan sampai 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Oke, ini 5. 1,75. Berarti ini 1,7, ini kan 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti ketemu 0,4599. 0,4599. Oke. 0,4599. Sama dengan 0,499. 0,499. Nah, di sini itu ada sedikit yang aneh. Tadi kan 0,499 kan? Maaf, 0,4599. 0,4599. Saya hapus dulu. 0,4599. Nah, ini kan sebenarnya ada yang aneh ya. Tadi kan tahu kalau 0 nilai minimal sampai maksimal itu kan nilainya 1. Terus kalau nilai 0 sampai nilai rata-rata itu nilainya kan 0,5. Sementara kita itu ingin mencari nilai dari 0 sampai 300. Itu kan lebih dari setengah ya, tapi ini nilainya kok di bawah setengah. Nah, ini berarti ada triknya. Kalau gini berarti ini adalah nilai yang ini. Nilai yang ini loh. Saya kasih warna lain lah. Ada nggak ya? Bentar, kasih warna lain ini. Nah, ini yang kecil ini itu adalah nilainya yang ini. Nah, caranya gimana cara mencari nilai yang besar ini? Nah, caranya 1 dikurangi ini, karena kan ini secara total seluruhnya adalah kan 1. Terus kalau pengen mencari yang 0 sampai 300 ya 1 dikurangi nilai yang kecil 300 ke atas, kayak gitu. Oke, kita langsung taruh di bawahnya. Berarti 1 dikurangi 0,4599 sama dengan sebentar. 1 dikurangi 0,4599 berarti sama dengan 0,54. Nah, ini baru, ini adalah nilai akhir untuk yang 0 sampai 300. Sekarang kita cross checkkan nilai minus 0,07. Kita berarti 0,07. Tadi udah tahu kan kalau minus itu sama aja dengan angka positif. Minus 0,07 ini, atas sini kan 0,0. Kita lihat 0,0 sampai ke kanan sampai 7. Maaf kalau nggak kelihatan. Jadi ketemunya 0,0279. 0,0279. Ini ketemu 0,0279. Nah, udah bener kan, kecil ya, 0,0279. Berarti tinggal kita kurangkan nilai yang ini, yang pertama dengan nilai yang kedua. Oke. Berarti nilai yang dicari.
sama dengan, ini kan nilai 0 sampai 300, padahal kita cuma pengen nyari nilai 200 sampai 300, berarti nilai 0 sampai 300 dikurangi nilai 0 sampai 200. Berarti bentar, 0,54 dikurangi 0,03 aja ya, supaya enak dibulatkan, nggak apa-apa. Berarti sama dengan, bentar, 0,54 dikurangi 0,03 sama dengan 0,51. Oke, sudah ketemu. Terus dijadikan apa? Jadikan persen. Jadi berarti kali 100%. Berarti 51%. Ketemu, selesai. Selesai untuk yang nomor 3. Ini ya hasilnya. Nah, berarti peluang atau probabilitas munculnya jurusan UT yang memiliki jumlah mahasiswa antara 200 sampai 300 sebesar 51%. Sudah selesai. Nah, ini mohon dikerjakan tugasnya di sesi diskusi, dikerjakan seperti ini. Insya Allah kalian bisa setelah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.